Ya, kembali dengan Afternoon Coffee Time Talks bersama Erwin Krisnanda di sini. Kali ini kita akan mendapatkan talkmate, yaitu Bapak enggak enak ya, Mister Vicky Putra. Mister Vicky Putra ini pemain keyboard, arranger, dan guru musik. Kita ketemu yang official tuh kira-kira di mana ya? Pertama kali deh. Bersentuhan secara official. Ingat nggak di mana? Kalau nggak salah itu di acara ulang tahunnya sekolah NSE ya, kalau salah ya. Iya, wah. Iya, betul. Wah, keren. Berarti sama-sama berkesan berarti ya. Buat saya berkesan karena saya dengar nama Pak Vicky, tapi baru ketemunya di situ. Kalau saya ini karena dulu sering ini ya dengar nama Erwin Krisnanda. Itu waktu itu saya mendapat kesan ini drummer luar biasa. Jadi setting drumnya, soundnya itu sangat keren sekali. Lo tahu di mana Pak kalau saya main drum? Waduh, waktu itu banyak, saya lupa sih tepatnya, tapi banyak kabar-kabar gitu. Ini orang ini sound drumnya luar biasa enak gitu. Jadi saya penasaran. Sering dengar akhirnya ketemu di NSC itu. Iya. Beliau ini orangnya ternyata ya. Ternyata tapi saya berkesan. Saya berkesan waktu itu ketemu. Ini Pak Vicky bisa ngomong. Waktu itu kita diskusi untuk tampilan ya kalau tidak salah. Ya, waktu itu ada ADMS kan? ADMS ya ADMS, begitu ya. Betul. Oke, iya. Nah kemudian ini yang paling penting. Saya ketemu di Rek. Nah di Rek Darmo. Saya baru benar-benar pengen tahu nih, wah Pak Vicky main keyboardnya seperti apa gitu. Wah ternyata benar-benar, saya memang sedikit main keyboard juga, tapi mendengar Pak Vicky main itu di telinga saya sangat, jadi akhirnya kalau main telinganya nyari suara keyboard terus gitu. Walaupun setting sound, tapi untuk telinga musikal saya cari nadanya, harmoninya, gangguannya itu, wah ini memuaskan sekali. Jadi at least cocok sama saya untuk ornamennya dan tepat. Terima kasih. Dan terakhir kita kerjasama untuk rek itu rekaman dan wah itu saya enjoy banget aransemennya semuanya. Nah saya ngajak Pak Vicky ngomong-ngomong ini supaya bisa bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengetahuan untuk teman-teman di sini gitu. Siap. Iya, saya pengen tahu dulu belajarnya Pak Vicky sampai bisa meng-keyboard dan ngaransemen musik ini gimana dulu? Dulu saya belajar pertama kali itu diajari oleh papa saya. Jadi saya pernah dibelikan piano mainan, hanya 1 oktav, terbuat dari kayu, dan yang warna hitamnya itu cuman cat gitu ya, bukan bunyi asli, jadi cuman cat. Yang bunyi yang putih-putihnya semua itu. Dari situ saya ingat pertama kali itu diajari lagu Ibu Kita Kartini. Lagu pertama kali saya belajar di umur 5 tahun waktu itu ya. Jadi saya diajari melodinya, kemudian saya tertarik menggunakan harmoni di melodi Ibu Kita Kartini. Saya memainkan suara 1 dan suara 3-nya di high note-nya. Saya mainkan semuanya itu, akhirnya papa saya kaget. Terus akhirnya beliau ambil gitar, saya disuruh ulang lagu-lagu Ibu Kita Kartini itu. Saya mengulang, papa saya main gitar, dan dari situ akhirnya saya mulai semangat gitu ya belajar piano dengan piano mainan itu tadi. Sampai akhirnya saya juga sempat belajar gitar, belajar bass, belajar drum juga, ngelihat orang-orang di gereja waktu itu. Jadi sebelum ke keyboard khusus itu masih coba-coba ke semua alat bisa gitu ya? Betul. Saya bisa main chord C, chord G, A minor, tapi saya nggak tahu namanya itu apa. Yang penting buat saya bisa memasukkan chord itu di nada yang tepat. Jadi waktu itu cuman saya main aja gitu. Melihat musisi-musisi gereja waktu itu di tempat saya mulai tertarik, dan akhirnya saya mulai fokus di piano itu menginjak SMP kelas 1, Pak Erwin. Oh. Iya. Jadi sebelumnya itu enggak belajar piano secara khusus ya?
akhirnya saya fokusnya di piano waktu itu kelas 1 SMP memang, dan saya minta ke orang tua saya waktu itu, saya pengen les klasik karena saya juga suka musik-musik klasik gitu. Akhirnya dengan kondisi saat itu, dengan kondisi yang kehidupan yang sangat sederhana, saya dibantu oleh gereja juga untuk les piano, untuk les piano klasik. Les piano klasik. Mulai kelas 4 SD itu ya? 1 SMP. Oh, 1 SMP mulai. Iya. Baru mulai belajar klasiknya. Iya. Tapi udah bisa baca not waktu itu? Belum. SMP bisa baca not? Belum? Belum. Jadi start belajar klasik itu? Belum. Jadi belajar klasik sekaligus belajar baca notnya ya? Ya, betul. Jadi saya tahu istilah-istilah musik dari situ, cara baca notasi balok dari waktu les klasik itu, sampai umur 18 tahun mungkin ya. Selama belajar musik klasik, piano klasik itu tetap ngeband ya? Tetap ngeband tapi di gereja. Jadi belum ada band-band di luar, belum ada. Oh, berarti masih terpisah ya? Atau yang tadi klasiknya itu sudah diaplikasikan ke main bandnya? Atau masih lesnya klasik tapi mainnya ngeband gitu? Mainnya tetap ngeband. Mainnya tetap ngeband, ya. Cuman kalau solo piano, saya main klasik gitu. Kalau nggak salah kelas 2 SMA sih. Jadi itu tahun saya terakhir les piano klasik. Saya di sekolah itu main gitar juga, main gitar. Bisa semua berarti. Saya main gitar band-bandan gitu ya. Jadi suka rock sih waktu itu, Pak Erwin. Wah. Begitu. Oh iya, rock. Jadi tertariknya ke gitar ya. Gitar, keyboard, betul. Second aja. Rock evergreen gitulah. Jadi Wah, menarik sekali nih ya perjalanannya. Jadi terus stopnya kenapa kalau boleh tahu? Umur 18 stop klasiknya kenapa? Bosen atau tidak berguna? Kalau berguna sih sangat berguna sekali ya. Berguna ya? Iya, saya stop itu karena waktu itu masuk ke kelas 3 SMA, saya mau fokus ke ujian. Waktu itu zaman saya Eptanas ya, nyebutnya Eptanas. Iya. Saya berhenti sebentar dan rencananya mau lanjut setelah Eptanas. Tapi ternyata karena waktu ya, dengan waktu yang sangat sulit untuk pengaturannya, jadi nggak melanjutkan les klasiknya begitu. Tapi bagus loh. Kebanyakan kalau sekarang ya, maaf ya, anak-anak musik kalau sudah seneng musik mungkin sekolah itu nomor 2 ya. Jadi kalau suruh milih ya lebih baik bermusik daripada ribut belajar ujian. Tapi ini untuk ujian bisa di stop dulu musiknya, bisa nahan diri gitu, enggak bermusik dulu, belajar dulu, nanti baru mau lanjut lagi. Ini contoh yang baik ini. Kebanyakan kan maunya udah musik nomor 2 yang belajar nanti aja, ini musiknya dulu. Belajar klasik, piano klasik itu sebenarnya ada kendala ketika dia harus bermain, seorang ini harus bermain di luar part 1. Jadi di luar part nggak ada yang dibaca, mau main apa itu kadang-kadang nggak ada, nggak tahu gitu ya. Betul. Yang kedua untuk ngiringi, Pak. Karena kalau sekarang orang itu banyak kebutuhan ya, artinya kalau ngeband ngiringi orang nyanyi. Kalau di gereja kita ngiringi orang nyanyi dalam ibadah. Nah itu kan agak berbeda dengan apa yang dimainkan di klasik, yang piecesnya semua sudah tertulis dan tinggal dimainkan. Betul, ya kan? betul. Nah itu tipsnya supaya teman-teman ini bisa belajar ngiringi itu simpelnya bagaimana, Pak? Harus lewat mana? Harus bagaimana? Nah, kalau menurut pengalaman saya, bagaimana cara mengiringi dengan efektif sih? Yang pertama mesti paham chord dulu ya, karena saya menjumpai murid-murid saya tanya E major itu dia nggak tahu, tapi kalau do mi sol dia tahu. Iya, jadi mereka nama chordnya based on notation, tapi bukan tentang chord atau harmoni. Ini jadi, bicara dari klasik ya. Dari klasik, orang klasik itu tahu notasi, tapi belum tentu tahu chord gitu ya. Belum tentu tahu chord gitu. Dan juga kalau
orang-orang klasik yang tidak belajar musik pop gitu ya pada umumnya, ketika mengiringi orang nyanyi itu sudah kelihatan gaya mainnya gitu ya. Jadi ada ritenutonya gitu ya. Jadi bukan yang on tempo terus gitu ya. Biasanya kalau untuk mengiringi ibadah-ibadah seperti di gereja-gereja Protestan atau yang seperti itu mungkin cocok gitu ya dengan tempo yang seperti tarik ulur gitu ya. Jadi nggak on tempo. Kecuali kalau gereja-gereja yang mengiringi pakai band itu agak kesusahan memang untuk orang klasik. Jadi pertama kali belajar chord dulu. Chord dulu, artinya harus tahu chord ya. Betul. Progresinya lagu ini kemana saja itu harus tahu. Kemudian yang kedua ritmenya, karena ritme klasik dengan ritme untuk mengiringi orang lain di musik atau musik lagu-lagu gereja pada umumnya itu berbeda. Jadi ritme ini juga bisa mempengaruhi cara nyanyi seseorang. Kalau kita nyanyinya pop gitu ya, dengan iringan yang mendayu-dayu, itu kok jadi hype-nya kurang dapat seperti itu. Jadi belajar bermacam-macam ritme supaya bisa itu ya betul. Mengarahkan apa ini yang disebut kontemporer ya. Artinya dengan cara ini. Betul. Ini kontemporer ya, betul, jadi mengiringi secara kontemporer ya. Jadi pertama adalah belajar chordnya. Itu apa? Tahu nama chord dan progresi ya. Betul. Lah belajar progresi ini cari contoh lagu itu perlu dihafal nggak, Pak? Misalkan ada lagu, kita tahu chordnya, perlu dihafal nggak itu? Untuk orang-orang yang tidak biasa menghafal mungkin perlu baca partitur, memang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terbiasa menghafal, mungkin lebih enak gitu ya, karena kita ada juga salah satu hal yang perlu dipelajari untuk mengiringi orang menyanyi pun itu kita membuat dinamiknya, kemudian membuat melodi dalam melodi itu kalau kita konsentrasi dibaca itu nggak bisa keluar. Kayak gitu. Iya betul. Kita fokus di chordnya itu supaya nggak salah gitu ya. Tapi kalau kita sudah bisa menghafal di luar kepala, kita bisa kadang-kadang itu membuat melodi-melodi kecil dalam sebuah lagu. Jadi untuk pemanis, supaya lagunya biar lebih hidup, jadi tidak membosankan seperti itu. Iya. Saya pengen tahu pengalamannya Vicky ya. Pak Vicky ini kalau saya lihat dari kecil sudah bisa, berarti musicalnya tinggi, talentnya tinggi, kemudian rajin, dicoba-coba. Nah itu kan bentuknya masih bentuk subjektif banget ya, artinya ya yang bisa nembak persis bagus ya bagus, tapi aplikasi ke lagu lain itu kan biasanya belum. Nah ketika ditambahin dengan belajar klasik, itu menggabungkan antara kebiasaan tadi mendengar, meniru, sama yang baca ini. Nah, untuk ngiringi dulu ya, ini kita bicara ngiringi dulu. Itu gimana caranya? Ya, saya fokuskan ke ini aja deh. Banyak pemain piano yang belajar klasik, itu sebenarnya kesulitan di dalam mengiringi nyanyi. Ya kan? Nah, tadi sudah dikatakan pertama belajar chord, yang kedua ritme. Lah, ritme ini kan apa namanya? Kadang-kadang mungkin dituliskan, oh ritmenya seperti ini gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan tuh kelebihannya pasti di musikalnya itu. Ketika seseorang mempunyai musikal yang bukan diajari secara klasik itu. Nah, memunculkan itu gimana, Pak? Jadi kalau orang klasik pengennya main kayak Pak Vicky yang ada musicalnya, ada groove-nya, itu ada tips enggak? Sebenarnya tipsnya cuman satu Pak tipsnya, banyak mendengar. Apa? Banyak mendengar. Gitu ya? Betul. Jadi saya dulu itu masih zamannya kaset ya, kaset di tape itu, saya sempat ganti headnya tape itu beberapa kali karena sering saya putar berulang-ulang. Putar. Jadi saya karena play, cari
Iya, rewind, play, rewind gitu-gitu. Jadi sampai kaset pun kadang-kadang orang ngomong itu ngelokor gitu ya pitanya gitu ya. Jadi sampai keriting gitu ya. Itu memang mendengar berulang-ulang itu bisa membuat kita lebih dapat groove-nya, lebih dapat feel-nya seperti itu. Banyak mendengar sih, Pak. Jadi ada baiknya yang mau belajar ke ngiring ini dengar banyak dulu ya. Iya, mendengarkan banyak materi-materi kemudian gitu, dicoba ya. Betul, betul. Oh. Sekarang ini pasti tips ini. Karena saya sebenarnya proses belajar saya dulu persis Pak Vicky. Zaman saya kan juga kaset. Jadi kalau nyari chord ini chord kok enak ya. Saya puter, saya tekan, saya denger ini nada-nada ini. Saya pencet 1 di keyboard. Tak dengerin lagi. Kok kayak ada ininya ya, pencet 2, koknya sama. 3, kok beda. Setelah sama, dapat ini enak bunyinya. Namanya apa? Belum tahu. Jadi, betul. Karena kita tahu bunyinya. Saya ngalami juga yang kaset sampai hancur gara-gara dibolak-balik gitu. Pernah saya suruh bikin notasi 4 suara dari sebuah kaset, sebuah lagu, karena mau dipakai untuk chord. Jadi chordnya mau nyanyi lagu itu, tolong dituliskan notasinya untuk masing-masing suara. Apa ndak hancur itu kaset? Iya kan? Iya, kan per part kan? Kadang bedakan, ini suara 1 atau suara 2, cari terus. Ya selesai lagunya, partnya selesai juga kasetnya hancur. Ya, jadi pengalamannya sama. Nah, ini yang saya pengen, karena saya saya bisa main keyboard, tapi ndak ada pendidikan formal di keyboard. Saya belajar sendiri, termasuk teorinya. Tapi ini mungkin ada tips yang saya kelewatan gitu waktu saya belajar. Saya nggak belajar klasik. Jadi bagaimana supaya klasik ini ketika dia mendengar, dia dengar bisa. Tapi sing didengar apa untuk dipelajari? Ya, itu ada enggak tipsnya, Pak? Kalau dengerin lagu, dengerin ininya, terus cobaan misalnya. Nah, apa yang paling efektif untuk orang belajar? Intinya gini, ngiringi kalau kasih tulisan chord sama rhythm, dia pasti bisa main. Iya, betul. Ya, orang klasik ya. Nah, sekarang kita mau masukkan unsur musikalnya. Nah, tadi ada tips untuk dengar. Nah, apa yang didengarkan? Karena saya lihat Pak Vicky main, ya memang benar. Yang tak dengerin dari Pak Vicky main itu yang perlu dipelajari. Gitu. Nah, jadi, gimana? Kalau saya dengar lagu. Nah. Dulu karena saya dari belajar klasik kemudian belajar ke musik kontemporer. Kebanyakan pop waktu itu ya. Jadi saya selain mendengar banyak tentang musik pop dan sekarang ini saya juga sering banyak musik-musik gospel, itu saya belajar berusaha untuk mendapatkan feel-nya. Jadi sampai saya benar-benar dapat. Kalau saya belum dapat, saya mesti latih terus. Jadi ya bagaimana saya agak susah menjelaskannya karena saya cuma bisa merasakannya dalam hati saya gitu ya, feel dan emosinya itu yang bisa saya rasakan. Jadi sampai saya benar-benar dapat feel-nya bisa sama dengan apa yang saya dengar. Itu memang perlu latihan banyak ya. Jadi jam terbang itu sangat mempengaruhi. Jadi baik dengar nyoba itu dengan jam terbang yang sangat tinggi itu lama-lama pasti akan kita dapat feel-nya dari saya belajar seperti itu. Jadi saya nyimpulkan untuk teman-teman yang dari klasik yang pingin bisa ngiringi dengan baik, dengan smooth, dengan menarik, itu di samping mempelajari secara chord dan ritmingnya, ritme untuk mengiringinya, itu pun masih cuman hal yang basic gitu ya. Tahu chordnya, tahu ritmenya. Tapi itu bisa enak, kemudian smooth. Terus tadi yang disebut Pak Vicky feel itu, ternyata caranya adalah didengarkan, terus dicoba, dirasakan sampai mainnya ini bisa ngerasa sama dengan yang didengar. Iya, betul. Itu butuh waktu, butuh semangat, butuh betul. Terus menerus ya. Nah, ini saya ingat mengenai Matius 5 tentang talenta, di mana talenta itu adalah modal
Dimana kalau kita punya modal tapi tidak dikerjakan, ya nggak bisa dapat hasilnya. Betul sekali. Jadi betul hukum sekali. dari talenta itu menurut saya adalah mengerjakan modalnya itu. Betul. Nah, Supaya jadi kalau berlipat. sudah, iya, jadi Iya. dapat hasilnya itu bukan karena pinter, bukan karena hebat, tapi karena terus ya, denger terus, dicoba terus, semangat, Betul. akhirnya bisa dapat ya. Betul. Jadi tidak mustahil untuk teman-teman yang dari klasik untuk bisa bermain baik di dalam ngeband, ngepop begitu ya, Oh ya, Pak betul Vicky ya. sekali, betul sekali, Pak. Betul Wah, sekali. ini hal yang penting ini. Jadi Betul sekali. intinya di situ ya. Oke, Iya. satu poin lagi Pak, ini penting. Nah, saya mendengarkan kalau Pak Vicky main sendirian itu bisa muncul chord-chord yang berbeda dari lagu yang sama. Jadi misalkan habis nyanyi lagu ini, terus si WL-nya ngomong, Pak Vicky main-main sendiri, itu lagu yang sama, tapi nuansanya bisa berbeda. Terutama, iya, jadi itu kalau kita sebut journey ya, jadi kayak menyembah sendiri dengan keyboard, membuat nuansa penyembahan sendiri. Saya kira itu ada gunanya juga untuk merearrangement sebuah lagu ya. Salah satu merearrangement lagu kan di chord-nya. Nah, saya kira ada hubungan antara kita punya chord yang berkembang seperti Pak Vicky mainan sendiri itu, dengan kita memakai itu menjadi sebuah hal yang pakem di dalam sebuah lagu yang kita rearrangement, mengaransemen ulang. Jadi, kadang kita belajar lagu kan, oh lagu dipelajari, aransemennya termasuk chord-nya, udah bisa dapat nih, berarti persis sama aslinya. Tapi kadang-kadang kita butuh bahkan refresh. Bisa lebih bagus dari aslinya, ya refresh untuk kebutuhan kita kan. Wah, kita merasa ini nuansanya beda, kita rubah. Dan menurut saya itu yang menarik di dalam pelayanan gereja ya. Nggak monoton lagu harus sama dengan aslinya. Nah, ada tips enggak Pak supaya teman-teman ini bisa mengembangkan kemampuan chord ini sampai nanti ada dua guna di sini. Satu, kalau bermain keyboard sendiri bisa ngembangin. Yang kedua, mengaransemen lagu itu untuk teman-teman yang lain. Jadi bandnya jadi asik tuh karena chordnya dikembangin. Ini. Nah, tipsnya gimana Pak? Ini, Pak? Yang pertama kita pasti harus belajar teori dulu tentang harmoni. Teori tentang harmoni. Iya, kemudian substitution. Jadi mengganti chord yang seperti yang biasanya menjadi chord yang lain, itu teorinya seperti apa? Dikasih tambahan passing chord-nya dengan voicing-voicingnya itu sebenarnya sangat penting. Karena saya juga sering menjelaskan ke murid-murid saya di Sekolah Cita Hati, kebanyakan mereka kalau les di rumah itu les belajar lagu, Pak. Jadi saya tekankan ke mereka, kalau kalian les hanya untuk belajar lagu, itu kalian sangat buang-buang uang gitu loh. Karena sekarang ini di YouTube banyak sekali tutorial gitu ya. Kalian mau pilih lagu apa saja ada di sana. Piano, gitar, drum, semuanya lengkap. Jadi kalian buang-buang uang. Tapi kalau kalian mau les musik, itu pelajari teorinya gitu. Karena dengan kalian belajar teori akan mengubah cara kalian bermain. Dari kalian bermain sekarang dengan mungkin 3 tahun ke depan, itu pasti akan sangat berbeda. Gitu. Tapi kalau tidak belajar teori ya akan sama seperti itu, mungkin pertumbuhannya sedikit sekali, perkembangannya sedikit sekali gitu. Tapi dengan teori, koleksi lagu aja ya Pak ya. Betul, iya betul. Kemudian kita belajar lik-liknya orang lain, kita pasang di lagu itu, ya bagus juga. Cuman kan ya akan selamanya seperti itu gitu. Jadi kita nggak membuat diri kita men-challenge untuk membuat sesuatu yang baru dari kita sendiri gitu. Jadi belajar teori penting. Tetapi saya juga pernah dapat quote yang sangat keren sekali dari guru saya. Jadi dia bilang gini, kalau kamu main itu jangan mikir teori, gitu ya. Mainmu nggak akan bagus, gitu ya. Kamu kalau mikir teori itu lakukan pada waktu kamu latihan. Wah, jadi ini conjunction-nya ya. Iya, harus tahu teori. Betul. Terus latihan dulu dengan teori itu. Latihan dulu dengan teori. Ketika main, tapi waktu main teori itu. Iya. Oh, karena kalau jadi kita sudah nggak mikir teori. Itu main kita akan kaku, feel-nya nggak dapat, emosinya nggak dapat, nggak luas sama sekali karena sudah fokus sama teorinya. Ini nggak boleh. Tapi kalau
kita lakukan itu di latihan, di jam-jam latihan, kita sudah mastering nih, mastering untuk teorinya waktu main. Menguasai, kita, mastering itu iya, menguasai. Menguasai, kita tinggal main aja, nggak usah sibuk mikir teori gitu. Oh, jadi kalau saya dengarkan Pak Vicky main itu sudah kesimpulan dari perjalanan panjang itu ya. Betul. Sudah mastering itu tadi ya. Jadi makanya udah saya masih keluar belajar, sendiri. Oh iya. Perlu ya, perlu ditambah lagi.